Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita seputar bunga, tepatnya mengenai bunga majemuk. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, apa itu bunga majemuk? Nah, bunga majemuk itu adalah bunga yang dibayarkan secara meningkat di setiap periode oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Apa bedanya antara bunga sederhana dan bunga majemuk? Nah, bunga sederhana itu besar bunganya itu tetap setiap periodenya. Jadi kalau tahun ke-1 ya, dalam konteks per tahun ini mah ya bunganya. Kalau tahun ke-1 misalkan bunganya adalah 2000, nah maka tahun kedua sampai tahun ke jatuh tempo pun besar bunganya tetap 2000 gitu ya, tidak akan naik, tidak akan turun. Nah, jika bunga majemuk ini berbeda, dia akan selalu meningkat gitu ya. Misalkan tahun ke-1 itu bunganya 2000, bisa aja tahun kedua bunganya 2100, bisa aja tahun ketiga bunganya 2150 gitu ya, bisa aja gitu. Nah, jadi itulah dia bedanya, dimana bunganya yang satu mah tetap, yang satu mah meningkat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan bunga di setiap periode pada bunga majemuk? Kalau sebelumnya kan tinggal mengalihkan modal awal atau A0 dikalikan dengan I ya. Nah, kalau yang sekarang itu mengalihkan modalnya bukan modal A0 tapi modal yang sebelumnya. Misal bunga tahun ke-1 berarti besar modal awal dikalikan dengan I gitu ya, atau A0 kali I. Besar bunga tahun kedua berarti besar modal tahun sebelumnya atau A1 dikali I gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, jadi bergantung pada modal sebelumnya gitu. Nah, kalau yang sederhana itu hanya bergantung pada modal awal saja dalam perhitungan besar bunga tiap tahunnya ya, atau tiap periode. Nah, sama dengan yang sebelumnya bahwa periode di sini dapat berupa tahunan, bulanan, atau ya masih banyak lagi ya, tergantung perjanjian. Nah, itu untuk penulisan besar bunganya dihitung sebagai berikut, yaitu modal tahun sebelumnya dikali dengan bunga per tahun ya, jika dalam tahun gitu ya, bukan per periode. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan besar bunga tahun ke T gitu ya dalam notasi matematika. Nah, pemisalannya sama, A0 modal awal, AT modal ke T, I besar tingkat bunga dalam satuan persen per tahun ya konteksnya ya. Kemudian IT adalah besar bunga tahun ke T. Nah, besar bunga tahun ke-1 itu sama dengan besar modal sebelumnya atau A0 ya, dikali dengan tingkat bunganya yaitu I, sehingga I1 sama dengan A0 dikali I. Kemudian besar bunga tahun kedua itu adalah besar modal tahun sebelumnya yaitu A1 dikali dengan I, atau I2 sama dengan A1 kali I gitu ya. Dan seterusnya, di mana besar bunga tahun ke T itu sama dengan besar modal sebelumnya yaitu A T-1 dikali dengan I gitu ya, sebagaimana dituliskan pada persamaan 1,5. Nah, gampang ya. Oke. Sekarang kita akan menentukan besar modal tahun ke T yaitu AT ya. Nah, kita mulai dulu dari yang T sama dengan 1. Besar modal tahun ke-1 itu sama dengan A1, sama dengan modal tahun sebelumnya atau A0 ditambah dengan bunga tahun ke-1 atau I1. I1 bisa kita rubah seperti yang telah dibahas di slide sebelumnya ya, yaitu sama dengan A0 dikali I, sehingga diperoleh A0 tambah A0 dikali I, sehingga kita bisa memakai sifat distributif dan diperoleh A0 dikali dalam kurung 1 plus I. Jadi I1 sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 plus I. Kemudian besar modal tahun kedua itu sama dengan, atau A2 ya, sama dengan besar modal tahun sebelumnya atau A1 ditambah dengan bunga tahun kedua atau I2. Nah, I2 bisa kita rubah seperti yang telah dibahas sebelumnya ya, sama dengan A1 dikali I. Nah, sehingga kita memperoleh A1 tambah A1 kali I.
kita pakai sifat distributif sehingga diperoleh A1 dikali dalam kurung 1 plus I. Nah kemudian A1 kita telah peroleh sebelumnya bahwa sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 plus I. Nah berarti kita bisa merubahnya juga seperti itu sehingga diperoleh A0 dikali dalam kurung 1 plus I dikali dalam kurung 1 plus I. Sehingga diperoleh A2 sama dengan A0 ya dikali dalam kurung 1 plus I pangkat 2. Nah kira-kira seperti itu ya. Sama untuk tahun ketiga, tahun keempat juga cara penghitungannya gitu. Sehingga diperoleh secara umum besar modal tahun ke T itu sama dengan A0 dikali 1 plus I pangkat T. Seperti itu. Mudah ya? Nah, mudah. Oke, sekarang kita akan menghitung besar bunga sampai tahun ke T. Nah, atau SIT, sama ya kayak yang sebelumnya. Nah, ini dapat dihitung dengan persamaan 1.7 di mana besar bunga tahun ke T sampai tahun ke T itu atau SIT ya sama dengan besar modal tahun ke T dikurangi dengan modal awal gitu ya. Atau AT dikurangi dengan A0. Kalau misalkan kita ingin mengetahui misalkan saya punya investasi modal awalnya 1.000. Kemudian tahun kelima modal tahun kelimanya menjadi 1.500, berarti besar bunga sampai tahun ke T atau tahun kelima adalah 1.500 kurangi 1.000 sama dengan 500 gitu ya, seperti itu. Nah kemudian jika kita ingin menghitung besar bunga di antara 2 tahun dalam suatu jangka jatuh tempo gitu ya, berarti kita bisa menggunakan persamaan 1.8. Nah besar bunga antara tahun ke T min K dan tahun ke T itu dinyatakan dengan SI dengan indeks berupa interval ya, interval tutup dari T min K sampai ke K sampai ke T gitu ya, seperti itu. Dengan K-nya 0 sampai T gitu. Diskrit ya, bilangan bulat. Positif. Non negatif sepertinya, bukan positif. Nah, kemudian besar bunga sampai dari tahun ke T min K sampai tahun ke T itu dihitung dengan persamaan 1.8, yaitu besar modal tahun ke T dikurangi dengan besar modal tahun ke T min K gitu ya, seperti itu. Misalkan saya ingin menghitung besar modal saya dari tahun kedua sampai tahun kelima, berarti kita tentukan dulu T-nya berapa. T-nya 5 ya. Kemudian kita tentukan T min K. T min K itu 2. Berarti kita ubah T-nya dari 5, berarti 5 min K sama dengan 2, berarti K sama dengan 3 gitu ya. Sehingga diperoleh T-nya 5, K-nya 3 gitu ya, seperti itu. Ya, ini sudah habis slide-nya. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Kita akan melanjutkannya insya Allah mengenai anuitas ya. Sampai jumpa.